Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah Alam. Saya dari kelas 20B dengan nomor induk mahasiswa 2004095020014. Saya dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tumbuh kembang otak. Studi perkembangan otak manusia. Selama ini, para ahli yakin bahwa tumbuh kembang pesat di otak terjadi di tahun-tahun pertama usia anak dan menurun secara terus-menerus jika hubungan antar neuron sel-sel saraf otak tidak digunakan. Studi terbaru membuktikan bahwa dugaan tersebut keliru. Hingga usia dewasa awal 19-40 tahun, kematangan otak manusia baru tercapai, terutama pada bagian korteks prefrontal yang berfungsi sebagai pusat perencanaan, planning, mencari jalan keluar, problem solving, nalar, emosi gerakan, dan sebagian pusat bicara manusia. Sebagaimana tumbuh kembang manusia, maka korteks menjadi matang sejalan dengan tahapan perkembangan. Artinya, urutan-urutan maturasi otak umumnya terjadi secara paralel dengan evolusi otak mamalia. Perkembangan otak dalam kandungan. Otak manusia mulai berkembang sejak minggu keempat setelah pembuahan, ketika tabung saraf akhirnya menutup. Tabung saraf adalah jaringan saraf yang paling pertama terbentuk sejak pembuahan, tampak seperti cacing tanah yang membentang sepanjang bagian belakang embrio. Pada saat dalam kehamilan 3 minggu, embrio yang sedang berkembang dalam bentuk alur saraf yang merupakan fondasi bagi struktur otak. Perkembangan otak setelah lahiran. Handayani 2020 mengatakan bahwa bagian-bagian utama otak bayi baru lahir sebenarnya sudah lengkap terbentuk. Kemudian otak bayi akan segera mengalami proses pematangan yang perlu ditunjang dengan pemenuhan zat-zat gizi yang tepat. Perkembangan otak balita dan remaja. Pada masa ini, otak anak sudah mencapai sekitar 80% dari ukuran orang dewasa dalam hal volume dan sel-sel otak. Pada tahap ini, otak bayi 3 tahun memiliki sinopsis atau titik temu antar terminal akson dengan neuron lain 200% lebih banyak ketimbang orang dewasa. Sementara pada usia masa remaja, ukuran dan berat otak remaja tidak berbeda jauh dengan orang dewasa, tapi belum sepenuhnya berkembang matang. Masa dewasa hingga lansia. Saat memasuki usia 20 tahun, perkembangan otak pada lobus frontal akhirnya selesai, terutama pada kemampuan penilaian. Itu sebabnya usia 25 kadang menjadi usia terbaik untuk mengambil keputusan. Namun demikian, perkembangan otak akan mulai menurun secara perlahan di rentang usia ini. Saat memasuki usia 30 tahun, pemecahan sinaps menjadi lebih sulit, sehingga banyak orang dewasa yang mengalami kesulitan untuk fokus mempelajari sesuatu yang baru. Sementara itu, pada usia 50 tahun, ingatan mulai menjadi lebih pendek atau Anda jadi lebih mudah melupakan sesuatu. Ini disebabkan karena penuaan alami mengubah ukuran dan fungsi otak. Berkurangnya kemampuan otak sepenuhnya disebabkan oleh kematian sel-sel otak dan sinapsis. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai tumbuh kembang otak. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.